dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil hafal kami yang berjudul Perkembangan dan Pertumbuhan Perekonomian Indonesia. Definisi pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukirno berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan, keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan. Selanjutnya, sistem perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1945. Corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pokok-pokok kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Perencanaan pembangunan nasional telah mempunyai landasan yang jelas, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan SPPN. Perencanaan pembangunan nasional adalah salah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat. Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, deregulasi dan debirokrasi di bidang perekonomian dan bisnis era PJPT 2. 1. Deregulasi merupakan kegiatan atau proses penghapusan, pembatasan, dan peraturan yang bersifat penghambat atau balancing. Debirokrasi adalah upaya untuk menyederhanakan suatu prosedur yang dianggap terlalu berbelit-belit. Birokrasi juga dibiarkan sebagai persyaratan bagi pembangunan ekonomi dan upaya penciptaan industri modern. Antara regulasi dan debirokrasi memiliki tujuan yang sama demi memudahkan dan mempercepat proses pembangunan ekonomi dengan memangkas dan mengurangi kebijakan yang dan perlu cocok dengan kebutuhan birokrasi terutama pada bidang perekonomian kemarin. Dengan demikian, dua mekanisme di atas, deregulasi dan debirokrasi, dapat disebut sebagai katalis pembangunan perekonomian nasional, lebih-lebih pada sektor kemaritiman yang terkenal dengan banyaknya regulasi yang mengatur tumpang indahnya aturan satu dengan lainnya, ditambahkan dengan pengurusan birokrasi yang berbelit-belit yang mengakibatkan tenaga, waktu, maupun biaya yang timbul. Pengertian Koperasi Indonesia. Menurut UUD nomor 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandasan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu menurut Bapak proklamator kita Muhammad Hatta yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Tujuan koperasi: 1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 3. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. 4. Menjadi sokol guru dalam perekonomian nasional. 5. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi. 6. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. 7. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Pembinaan usaha kecil UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Pemerintah nomor 7 tahun 2021 UMKM didefinisikan sebagai berikut. 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik berlangsung maupun tidak berlangsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih ataupun hasil penjualan tahunan. Program yang menjadi prioritas di tahun 2023 adalah 1. Aspek pembiayaan, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha. 2. Fasilitas fiskal, mendorong UMKM memahami proses pelaporan pajak dari bidang atau mendorong pemberian fasilitas bagi UMKM. Pemasaran mendorong UMKM untuk bergabung dalam konsisten di display pengadaan barang atau jasa pemerintah atau ekonomisme lainnya. 4. Pelatih dan pendampingan, pelatih ekspor untuk mendukung UMKM, pelatihan lainnya dan pembinaan keseluruhan unit. 5. Peningkatan kerjasama, integrasi dan kolaborasinya pihak swasta. Selanjutnya integrasi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahral haram wala hadiya wala qalada wala amaina baitul haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwan wa idhaltum fastaru wala yajrimannakum syana'a qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal ithmi wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadir hewan-hewan kurban dan halaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram. Kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah berat siksaannya. Kesimpulan dari presentasi pada hari ini yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sukirno, 1996 berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerah. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.